Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RBL Wi-Fi TPB 30 yang beranggotakan saya di Tayunan Dewi Jayanti, NIM 119150017. Saya Fianti Nevasisi, NIM 119260027. Nama saya Francisca Abela Berliana dengan NIM 119260033. Nama saya Gracia Maya, NIM 11921629. Wi-Fi. Wi-Fi adalah salah satu standar wireless networking tanpa kabel, hanya dengan komponen yang sesuai yang dapat terkoneksi ke jaringan. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Wi-Fi juga dapat diartikan teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data dengan menggunakan gelombang radio atau nirkabel melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Kaitannya Wi-Fi sama fisika itu apa sih? Jadi, teknologi Wi-Fi ini menggunakan gelombang radio untuk dapat saling bertukar informasi antar perangkat. Gelombang radio ini termasuk dalam jenis gelombang elektromagnetik yang mana tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, gelombang elektromagnetik tersebut dikarakteristikan oleh panjang gelombang dan frekuensi. Panjang gelombang atau yang disebut dengan lambda memiliki hubungan dengan frekuensi atau yang disebut dengan F dan kecepatan yang disebut dengan V yang ditunjukkan pada persamaan lambda sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Dengan keterangan lambda sama dengan panjang gelombang, V sama dengan kecepatan cahaya, dan F sama dengan frekuensi atau satuannya Hertz. Dan kecepatan atau V bergantung pada medium. Jadi, ketika medium merambat adalah ruang hampa udara atau free space, maka V sama dengan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 8 meter per second. Berikut contoh percobaannya. Berdasarkan standar 802,11, gelombang radio yang digunakan pada Wi-Fi memiliki frekuensi antara 2,4 GHz hingga 60 GHz. Perbedaan frekuensi yang digunakan tersebut dapat berpengaruh pada kualitas Wi-Fi yang digunakan. Misalnya, seberapa jauh jangkauannya dan seberapa jauh koneksinya. Berikut ini merupakan data perhitungan untuk mengetahui pengaruh frekuensi terhadap kualitas Wi-Fi. Rumusnya adalah C sama dengan lambda dikali F. Lambda sama dengan C per F, dengan keterangan sebagai berikut. C adalah kecepatan cahaya atau udara, satuan meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuan meter. F adalah frekuensi, satuan hertz. Jadi, dari perhitungan tadi, pada frekuensi 2,4 GHz, panjang gelombang yang dihasilkan adalah 12,5 meter. Pada frekuensi 3,6 GHz, panjang gelombang yang dihasilkan adalah 8,3 meter. Pada frekuensi 5 GHz, panjang gelombang yang dihasilkan adalah 6 meter. Dan pada frekuensi 60 GHz, panjang gelombang yang dihasilkan adalah 0,5 meter. Hal ini menunjukkan bahwa pada frekuensi 2,4 GHz, jangkauan area Wi-Fi lebih luas dibandingkan Wi-Fi dengan frekuensi 3,6, 5, dan 60 GHz. Sedangkan untuk kecepatan koneksi data, Wi-Fi dengan frekuensi 60 GHz lebih cepat dibandingkan ketiga frekuensi lainnya. Apa saja sih keunikan dan juga kekurangan dari Wi-Fi? Keunikan Wi-Fi yaitu yang pertama, tidak perlu kabel. Yang kedua, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik. Yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Nah, kalau kekurangannya yaitu yang pertama, biayanya mahal. Yang kedua, penggunaan antena SISO yang digunakan pada Wi-Fi tidak tahan terhadap cuaca buruk atau sebagai musuh teknologi wireless.
Menurut kelompok kami, terdapat 2 saran untuk pengembangan teknologi Wi-Fi. Ditinjau dari kelemahan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Yang pertama, seharusnya biaya penggunaan Wi-Fi dapat dijangkau oleh semua kalangan agar semuanya dapat menikmati fasilitas dari kecanggihan teknologi ini. Yang kedua, seharusnya dilakukan pengembangan terhadap Wi-Fi agar dapat digunakan di segala cuaca. Caranya dengan mengganti antena SISO dengan smart antena, yakni teknologi MIMO, yang tahan dan tidak akan terpengaruh oleh cuaca buruk. Antena SISO atau single input, single output, mereka hanya menggunakan antena tunggal di transmitter dan antena tunggal lainnya di receiver. Maka, ketika suatu gelombang elektromagnetik terhalang oleh sesuatu seperti bukit, jurang curam, bangunan, dan butiran hujan yang nantinya gelombang ini akan terpantul, sehingga menyebabkan gelombang RF akan mengambil alur lain untuk sampai ke receiver. Terjadinya gelombang yang terhalang tadi menyebabkan masalah cut out yang dapat mengganggu kualitas internet menjadi lebih buruk. Dengan teknologi MIMO atau multiple input multiple output, yakni pengembangan terbaik untuk Wi-Fi saat ini, di mana sistem menggunakan multi antena, baik pada transmitter maupun receiver, untuk mengatasi kelemahan pada sistem komunikasi wireless konvensional.